hari-hari ini kita melihat tentang Rohingya yang membuat kaget juga. Di awal ada penolakan dari masyarakat Aceh, sebelumnya diterima dengan sangat luar biasa, videonya pun beredar, dan yang terakhir kita tahu kemarin ada sebuah aksi yang luar biasa di mahasiswa. Nah, saya baca statementnya Pak Hamid, Pak Humam, bahwa itu bukan Aceh, itu bukan budaya Aceh. Mungkin gimana Prof maksudnya Prof? Begini, saya seperti saya cerita di sejumlah media, saya shock melihat video di kejar-kejar pengungsi, dilemparin ya. Kemudian saya cek siapa mereka. Saya dapat yang pertama mereka bukan dari kampus-kampus yang terkemuka di Aceh. Kemudian ada beberapa orang dari sejumlah kampus yang lumayan, tetapi anak-anak ini anak-anak yang tidak jelas sudah pindah beberapa kali gitu. Dan yang lain, yang mayoritas juga anak-anak yang di bawah rata-rata di kampusnya, kampus-kampus kecil gitu. Dan bahkan ini ada beberapa yang sudah dipanggil oleh rektornya, tidak ada izin, ya kan? Tidak ada izin, mengatasnamakan lembaga yang mereka lembaga mahasiswa yang ini udah banyak bantahan ini. Jadi ini ada orang bodoh yang membodohin gitu ya. Ada sekelompok orang bodoh yang membodohin mahasiswa dengan berbagai karangan cerita yang saya nggak tahu apakah dibayar. Tetapi saya melihat ini organize. Organize. Iya, ada sekelompok orang yang apakah ada yang suruh atau tidak, itu mengompori, memprovok gitu. Memprovok mahasiswa dan orang-orang kampung pesisir. Ceritanya macam-macam, itu orang itu nanti akan jadi kayak orang Israel gitu. Rohingya akan jadi kayak orang Israel, datang ke Aceh, nanti kita diusir. Jadi ini dikembangkan narasi seperti itu, dan karena sudah agak banyak pengungsi yang datang, kemudian biasalah mereka juga tidak semua baik. Kemudian masyarakat yang awalnya menerima ketika 1, 2, 3 perahu, ketika banyak nggak mungkin lagi, dan negara diam. Kenapa diam? Karena ini sekarang ini seluruh pejabat bupati dan gubernur, ini orang-orang yang dikirim oleh pemerintah pusat. Ya, mereka diam, mereka sekarang ada pengungsi diterima oleh masyarakat, kemudian dibawa ke Pemda 2-3 hari dikasih lagi ke masyarakat. Ini negara apa seperti ini? Ya kan? Jadi saya melihat ada provokasi, ada negara yang diam. Saya minta Pak Mahfud MD itu memberi keterangan negara terlibat nggak dalam provokasi ini gitu. Ya, baik dengan diam maupun dengan diam-diam gitu. Baik Prof, kita tahan dulu Prof. Saya ingin coba juga menanyakan kepada Prof Dr. Tengku. Kan Tengku sebagai agamawan di Aceh dan juga mengerti tentang budaya dan bahkan barangkali aspek religiusnya. Tadi Prof Umam sampaikan ini bukan Aceh, tanda kutip bukan karakter Aceh gitu. Nah, kalau Tengku melihat dari sisi pandangan religiusitas orang Aceh yang kenal dengan Serambi Mekah seperti itu, gimana pandangannya Tengku? Menyambung apa yang disampaikan Prof Umam tadi, ini bukan Aceh dan juga bukan Islam. Masyarakat Aceh yang terkenal dengan religiusitasnya, yang sangat menyatu identik dengan syarat Islamnya, jahat-jahan tapi sangat mulia terhadap tetamu. Memuliakan tetamu itu bahagian dari kehidupan orang Aceh. Dalam konteks kedatangan tamu yang tidak diundang, tapi mereka melepaskan diri dari siksaan dan semisalnya, awal-awal dahulu diterima bagus. Tahun 2014-2015 dahulu, ada di Aceh Utara, ada di Aceh Tamiang. Malah saya ikut serta menghantarkan bantuan dari berbagai sumber yang kita kumpulkan melalui lembaga di Bandawa Aceh. Dan saya melihat masyarakat kampung, walaupun mereka hidupnya sangat sederhana, tapi mereka juga ikut bawa apa yang ada kepada orang-orang Rohingya tersebut. Di Aceh Utara itu orang-orang yang berprofesi sebagai pemelihara ikan, petambak ikan,
mereka ambilkan bawa ke sana. Orang-orang Tani dan Aceh Tamiang itu ada yang bawa beras. Ada yang menjadi relawan untuk membantu masakan dan juga mempersiapkan kebutuhan hidup mereka. Di Padang Tiji dan di Rongrong, di Badeh, di Laweng, itu tidak terjadi di sana, yang terjadi di ibu kota. Nah, saya melihat ada keterkaitan kejadian ini dengan keberadaan dua ketua partai nasional di Aceh sehari sebelumnya. Jadi ada ketua partai Demokrat dengan kedua majelis tingginya, ada ketua partai Gerindra yang datang ke Aceh yang ditemani oleh ketua partai Aceh. Selepas itu terjadi malapetaka terhadap orang-orang Rohingya ini dari orang yang dari Prof. Umam bilang mungkin orang Aceh, mungkin bukan orang Aceh, tapi perilaku itu bukan perilaku Aceh. Ada kaitannya dengan kunjungan dua itu? Ya, ketika kita pelajari, koordinator aksi pengusiran orang Rohingya itu ternyata ada kaitan dengan salah satu partai yang keduanya datang pada hari itu. Dan dia juga orang sudah pernah masuk dalam penjara terkait dengan kasus narkoba selama 2 tahun. Dan dia juga telah gonta-ganti universitas. Dan dia juga merupakan orang yang senantiasa menggembar-gembor demonstrasi sesuai dengan keperluan majikan. Itu informasi terakhir yang kita peroleh di lapangan. Ketika itu semua terjadi, dia itu boleh jadi orang Aceh, tubuhnya saja Aceh, tapi pikiran, watak, dan budayanya sudah tidak lagi watak, budaya, dan pikiran Aceh. Oke, baik Tengku. Mungkin saya mohon maaf dipotong sedikit. Jadi Tengku bilang ini bukan Aceh, tapi juga bukan Islam yang dikenal di Aceh itu, dan bahkan tadi juga Tengku sampaikan dan ada kaitan dengan pertemuan dua pemimpin partai. Saya benar-benar bertanya, memang untungnya apa sih kalau kemudian ada kesengajaan, ada aktor dalam ini? Apa untungnya, Prof. Umam kira-kira? Apa sih yang diinginkan di Aceh ini dengan terjadi seperti ini gitu? Memang itu ada dua kejadian, tetapi kan begini, kalau orang berspekulasi, kalau kita mencoba pandai ini, tapi harus pandai-pandai, Pak Abli. Yang satu ketua partai, yang satu capres itu mengurus pertahanan keamanan. Yang satu cawapres mengurus polhukam gitu. Jadi apa mungkin, ini pertanyaan akademik, kita nggak bisa jawab, nanti Prof. Hasan yang mungkin bisa memberi jawabannya. Apa mungkin ini untuk mempermalukan satu di antaranya gitu, atau langsung ke Presiden Jokowi? Gitu. Mempermalukan. Siapa yang mempermalukan siapa? Kalau benar seperti kata Prof. Hasan. Jadi saya kemarin mengimbau kalau memang betul itu ada, tolong jangan dijadikan Aceh sebagai lahan gitu. Jangan sempat nanti ada tuduhan lemah sekali urusan pertahanan keamanan yang satu gitu. Ya kan? Yang satu lagi itu kok nggak peduli keadaan dalam negeri gitu. Mungkin ini spekulasi. Pak Mahfud masih membuat polisi sementara. Sementara bacaan kita tentang pengungsi Rohingya di Cox's Bazar di Bangladesh itu sudah capek sekali mereka mau keluar gitu. Nah sekarang kalau mereka mau keluar, udah mau datang ke Aceh ini, polisi kita apa? Apakah nggak mau terima? Oke, kalau nggak mau terima buat patroli laut, patroli pantai. Sanggup nggak menahan kutukan nanti dari masyarakat internasional? Ya kan? Kalau kembali datang, apakah akan diterima? Bagaimana penerimaannya? Ya. Jangan dihadapkan masa pengungsi ini dengan komunitas Aceh yang awalnya baik-baik, kemudian menjadi tidak baik karena capek. Ya kita capek, orang marah juga, Mas Abi. Prof, jadi banyak juga suara-suara mengatakan bahwa kenapa mereka menolak orang-orang Rohingya, karena mereka ini juga melakukan aksi-aksi kriminal. Beberapa aksi kriminal termasuk misalnya dari mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat atas, sehingga mereka itu tidak layak diterima di Aceh karena mengganggu Kamtipmas Aceh gitu. Tanggapannya, Prof? Nah, itu kan provokasi. Jadi kalau negara ini hadir, mereka akan dikawal ketat, nggak akan mungkin dilepas seperti itu. Kalau ada yang melanggar, dihukum gitu, ya kan? Ini kan tidak. Mereka banyak yang lari itu. Kan biasa orang pelarian dari untuk jadi kehidupan yang lebih baik, mereka keluar. Dan saya nggak tahu kemana mereka. Jadi berjumlah apakah kemudian jadi dianggap jelek? Itu kan sangat manusiawi kalau mereka lari. Gitu. Kenapa kita tidak membuat sebuah kebijakan yang solid mengenai mereka? Oke, Prof. Kita akan ke sana ke solusinya. Kalau Tengku Hasan melihat permasalahan sosial yang muncul dari pengungsi Rohingya, yang mereka bahkan sebagian di medsos bilang, oke, kita tolong
mereka Muslim, tapi syahadatnya nggak tahu mereka. Jadi sebagian mereka nggak tahu syahadat gitu. Jadi mereka meragukan sebenarnya pengungsi ini apa sih gitu. Sebetulnya kita harus ke belakang sedikit memahami komunitas Rohingya. Sejauh pantauan saya, mereka itu sebelumnya di zaman penjajahan Inggris dahulu, mereka berada di sebuah negara yang bernama Rakhine State. Tapi Inggris memporak-porandakan negara mereka. Kemudian ketika Inggris keluar, Myanmar, rejim militer khususnya, itu ikut menghancurkan mereka sehingga mereka kehilangan negara dan kehilangan bangsa. Tinggal hanya suku Rohingya. Nah, dalam kondisi kehidupan sebuah bangsa seperti itu, beragam model terjadi dalam kehidupan mereka. Ada yang baik perilakunya, ada yang tidak baik, ada yang taat beragama, ada yang tidak taat beragama, ada yang paham agama, ada juga yang tidak paham agama. Itu lumrah hukum alam demikian. Oleh karenanya, ketika ada di antara mereka yang bikin kacau di Aceh umpamanya, kita akui, tapi jangan lupa pula kita harus akui ada juga di antara mereka yang sholat di Aceh, yang sedang sholat itu di sorak-sorai, diusir. Jadi itu hukum alam saya melihat, baik buruknya sesuatu kaum, bangsa, dan suku itu sangat terpengaruh dengan background kehidupan mereka dan sosiologi kehidupan mereka. Oleh karenanya kita tidak bisa hukum satu pihak dan satu sisi. Kalau ada 2-3 orang mereka yang kurang baik, terus kita hakimi mereka semuanya tidak baik. Kehidupan orang Aceh itu sangat memuliakan tetamu, dan Islam juga memuliakan tetamu. Hadis yang cukup sahih riwayat Bukhari Muslim, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi Nabi bilang, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, Rasul, dan hari akhir, itu orang wajib memuliakan tetamu. Jadi ini dipraktikkan oleh orang Aceh dari zaman ke zaman. Dan ketika ada pendatang itu yang tidak sopan, orang Aceh tidak mengklaim semua keturunan pendatang itu tidak sopan. Orang Aceh sangat arif dan bijaksana dalam memilah-milah persoalan. Nah, ketika terjadi pengusiran terhadap orang Rohingya di Balai Musara Aceh itu dilakukan oleh sekelompok orang muda yang menggunakan baju alma mater mahasiswa yang seperti disampaikan oleh Prof. Uman tadi. Mereka tidak jelas dari komplek mahasiswa mana dan juga jumlahnya tidak seberapa. Itu terkesan dipahami oleh masyarakat dan dibicarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah ada rekayasa. Oke, baik, terima kasih Tengku. Saya geser ke Prof. Umam lagi. Sebenarnya tanggung jawab ini banyak yang bilang ini bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab UNHCR. Nah, kenapa ketika kemarin mereka demo itu bawa ke UNHCR, karena tanggung jawab UN harusnya, dan mereka lepas tangan juga. Jadi enggak dong Mas Abli, enggak. UN itu enggak bisa masuk sembarangan. Ini negara yang berdaulat. Ya, kalau ada pejabat negara ngomong soal UNHCR itu tolong diperiksa ideologinya. Ini Indonesia, Aceh bahagian dari Indonesia. Ya, negara yang punya teritorial sah, diakui oleh dunia internasional. Kalau ada yang seperti itu, ingin mengurus yang seperti itu menghadap dulu ke Republik. Apa polisinya? Ya, jangan gegabah menyalahkan UNHCR. Mereka sebuah lembaga PBB yang bekerja mengurus pengungsi di bawah koordinasi dengan pemerintah setempat. Di Cox's Bazar di Bangladesh itu ada jutaan, mungkin kalau secara ofisial disebut 1,5 atau 1,3, tapi mungkin sampai 2 juta. Itu mereka nggak bisa sewenang-wenang juga, diatur oleh Bangladesh. Kamu buat begini, kamu begini, diatur itu. Jadi Aceh dulu ketika kita tsunami juga begitu, nggak gampang orang masuk itu, ada aturannya. Jadi kalau sudah diberi rambu-rambu oleh pemerintah, itu baru UNHCR bekerja dengan baik. Ini coba disuruh ke hutan, dibawa ke Selawah, kemudian bawa ke hutan, nggak jelas apa-apa. Jadi nggak bisa seperti itu. Negara harus duduk, harus punya negara punya kebijakan. Ini SOP-nya gitu.
ya kan? UNHCR, kamu bekerja ini, kamu melapor begini, itu ada jelasnya gitu. Mudah-mudahan yang menyalahkan UNHCR itu nggak ngerti. Gitu. Oke, ada juga bilang gini, Prof. Jangan negara begini. Ini paling penting. Ini masalah keamanan nasional. Ya. Pengungsi sekecil apapun ini masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, mana kebijakan nasional untuk mengurus pengungsi? Jangan menyuruh rakyat menghadapi pengungsi. Nanti kalau melihat cara-cara kemarin itu, nanti ujungnya itu di Aceh ini akan dibangun, akan diprovok untuk tumbuh milisi yang akan mengejar Rohingya. Ini nggak benar seperti itu. Kalau melihat cara-cara kemarin itu selangkah lagi milisi mereka itu. Itu berbahaya sekali. Tolonglah, jangan. Bagaimana? Iya kan begini. Pertama begini, memang orang aja sudah lelah dengan pengungsi, capek sekali. Karena kalau 1-2 kapal mungkin oke lah komunitas. Tapi kalau sudah banyak, ada yang memprovok, mereka juga berulah, kan manusiawi kemudian orang marah. Tapi kan nggak seperti itu caranya. Negara tidak boleh membiarkan rakyat mengambil sikap seperti itu. Kalaupun nanti tiba ke sebuah titik, negara tidak boleh. Kalau negara ini masih percaya dengan Pancasila gitu. Ya kan? Oke, Prof. Kalau negeri ini, kalau pemerintah ini masih berpegang teguh kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya berlaku untuk bangsa ini, juga berlaku untuk siapapun. Jangankan mereka, orang komunis pun datang kembali nggak bisa semena-mena gitu. Kita apalagi ini umat Islam. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa terjadi di Malaysia. Ketika mereka sudah banyak pengungsi ini, puluhan ribu bahkan sampai 40.000 lebih, mereka menuntut sesuatu dari pemerintah, misalnya seperti minta tanah untuk mereka sendiri, sehingga satu. Yang kedua, Indonesia aja masih belum sejahtera ini, ngapain ngurusin pengungsi yang lain? Itu kan narasi yang orang mengungsi itu di mana-mana minta apa saja, Mas. Minta boleh saja, tapi kan mau dikasih atau tidak kan seperti itu. Jadi begini, ada satu kelemahan Rohingya ini. Yang pertama seperti kata Ustadz Hasanuddin tadi, mereka dibuat oleh Burma itu tidak diakui warga negara. Kemudian buruknya lagi, tidak ada negara manapun di dunia, bahkan negara Islam sekalipun, yang mau menerima mereka. Ya, sampai dengan hari ini. Dan hari ini di dunia ini ada 67 juta pengungsi. 67 juta pengungsi. Eropa sakit kepala dengan itu. Ya. Jadi memang agak lesu perhatian kepada pengungsi. Tapi kalau pengungsi minta macam-macam masih, di Amerika bukan seperti itu. Di Amerika mereka juga macam mereka buat. Tapi ini kan bisa tertib nih kalau dibuat sebuah kebijakan. Jangan takut dengan apapun yang mereka minta. Kamu tidak di sini, ya tinggal dalam pagar seperti itu, dalam sebuah camp gitu. Jadi begitu. Jadi kalau memang tidak mau terima, ya sudah buat patroli laut, perintah angkatan laut tidak boleh masuk siapapun kemari. Ya kan? Begitu. Jangan kemudian sampai kemari negara tidak ada kebijakan gitu, tidak punya kesimpulan, serahkan sama rakyat, yang nggak benar seperti itu. Walaupun pada sebuah titik juga orang akan marah, pada sebuah titik akan sampai seperti itu mungkin. Apakah negara mau kemudian rakyat Aceh ini kemudian chaos lagi, ribut lagi nanti setelah itu nanti ada orang Aceh yang setuju dan berperang lagi orang Aceh sama orang. Sampai hari ini tidak ada seorang pun ulama, ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengutuk ini ukuran ini. Ada satu ulama, ada yang provok, ya, ulama itu rupanya bekas sabu juga gitu. Ada, itu bukan ulama, itu namanya ulama kompor gitu namanya ya. Saya nggak tahu siapa namanya itu. Itu lagi dahsyat di medsos itu. Itu yang dibina oleh orang-orang bodoh itu loh. Untuk membuat narasi orang aja udah marah. Bahkan ada ulama yang ditelepon oleh orang tidak jelas, disuruh buat statement untuk mengutuk Rohingya. Ada pengakuan itu, ada di medsos. Ini kan jahat ini, jahat sekali ini. Jahat sekali ini, jahat sekali. Iya, mereka ingin membuat ini kacau gitu loh. Jadi makanya sebelum ini jadi besar, tolonglah Pak Mahfud, apalagi beliau apakah terpilih, tidak terpilih. Ini udah agak lumayan, beliau sudah beri perhatian sekarang. Tapi kita ingin lebih solid lagi perhatiannya dari Pak Mahfud. Saya mau kasih juga ke Tengku. Tadi Tengku bilang juga masalah budaya adat yang selalu menerima. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya hati nurani rakyat Aceh itu sangat menerima kepada pengungsi dan nggak ada masalah untuk hal itu. Sejauh ada kemampuan
untuk mengikuti arahan sunnah Rasulullah SAW, orang Aceh tetap fokus terhadap penerimaan tetamu. Itu kata kuncinya. Tapi ketika terjadi gorengan, sebagaimana yang diprediksikan oleh Prof. Umam tadi, ketika terjadi gorengan, isu, gorengan informasi, dan sebagainya, salah-salah nanti orang Aceh menjadi marah, dan marahnya tidak pasti arah. Siapa yang nampak menjadi maklar, nanti bisa saja marahnya kepada maklar tersebut. Makanya saya melihat kemuslihatan budaya Aceh itu ketika tidak diusik oleh non-Aceh, itu tidak ada masalah. Tapi ketika ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, yang khususnya datang dari non-Aceh, itulah yang menjadi masalah. Itu kasus-kasus besar yang terjadi di Aceh, baik gerakan DITI maupun gerakan Aceh Merdeka, itu karena faktor ideologi, karena faktor agama. Nah, dalam hal ini, ada prediksi Aceh sedang berlaku serangan Islam hari ini dan merambah kepada bidang ekonomi, sehingga Aceh tidak dibenarkan lagi operasional bank konvensional, yang dibenarkan adalah bank syariah, dan pihak-pihak tertentu sudah berkali-kali bertahun-tahun ingin menerobos kesyariatan bidang ekonomi ini dan mempermainkan orang di Aceh sendiri, baik secara personal maupun secara lembaga. Sehingga kanun LKS itu, Lembaga Keuangan Syariah Aceh, mau dirubah untuk memasukkan kembali bank konvensional ke Aceh. Di sisi lain, Aceh sedang berlaku syariat Islam secara kafah. Jadi sampai sejauh itu Tengku. Sampai sejauh itu ya? Aceh. Ya. Sampai sejauh itu kemudian skenario-nya. Jadi ini nggak berdiri sendiri masalah Rohingya, tapi ada sampai ke situnya efeknya. Iya, saya melihat dunia hari ini, diakui atau tidak, itu membenci Islam dan membenci syariat Islam. Ketika dunia dikuasai oleh kuasa besar yang non-Muslim, dan bukan hanya sekedar non-Muslim, tapi juga anti-Islam, dan mereka merambah kekuasaannya di negara-negara mayoritas Muslim yang pernah dijajah oleh mereka, mereka menginginkan negara-negara mayoritas Muslim ini boleh bertubuh Islam, tapi tidak boleh berideologi Islam. Inilah yang menyusup perlahan-lahan dalam berbagai lini kehidupan, baik secara sosiologi maupun politik ideologi. Dan ini nampak di Aceh. Kalau kita mau menelusuri, kita akan ketemu dengan titik poin ini. Oke, mungkin yang terakhir Tengku. Solusinya menurut Tengku sebagai dosen dan asok profesor di kampus UNSUS Araniri, dan juga selaku ulama di sana, himbauan juga kepada warga Aceh sehingga ini tidak menjadi bola liar yang siap meledak barangkali dan bisa tidak jadi kontraproduktif gitu. Apa himbauan dan juga solusi konkret bagi masyarakat secara umum di Aceh? Itu sudah ada solusi sendiri. Masyarakat menerima, menampung, membantu sejauh punya kemampuan. Tapi yang lebih penting dari itu lagi, apa yang Prof. Umam katakan tadi, itu adalah bagian dari tanggung jawab nasional. Itu adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia mesti berkolaborasi dengan UNHCR untuk menyelesaikan kasus pengungsi ini. Karena data yang saya dapati, sebagaimana disampaikan Prof. Umam tadi, mereka itu berkeliaran yang lebih banyak, mereka di 3 negara. Di Bangladesh 1 juta lebih, di Thailand dalam 800, dan ada di India 600-an orang, 600.000 orang. Jadi mereka itu dapat kartu UNHCR di Bangladesh, sehingga yang lari ke sini itu diperiksa dompet mereka, dapat kartu UNHCR itu. Mungkin saya juga geser ke Prof. Umam. Terakhir Prof, barangkali, jadi solusinya menurut Prof apa yang konkret bagi negara dan bagi masyarakat? Apakah menerima atau tidak menerima pengungsi? Itu harus jelas. Ya, kalau menerima, ya seperti Trump buat dinding di Meksiko itu, jelas nggak akan dan dihukum siapa yang datang. Oke, jadi ketegasan pemerintah kalau terima
betul-betul Kalau dengan perangkat hukum, terima jelas polisinya. Jangan polisinya banci, jelas. jangan banci, tidak boleh banci. Kalau dari segi sosial, Prof, kepada masyarakat secara sosial, Indonesia ini tidak bodoh juga. Jangan salah, ini jangan pernah kita menganggap Indonesia ini bodoh. Indonesia pernah menjadi host pengungsi. Saya nggak tahu apa jutaan atau ratus ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang tahun 70-an ketika Vietcong merebut Vietnam Selatan. Itu banyak, memang konteksnya berbeda. Pada masa itu Amerika siap menerima, dan Eropa bahkan Australia siap menerima mereka. Tapi tidak jelek amal lah pengalaman kita dalam mengurus pengungsi di pulau. Nah di Aceh ini banyak pulau, Mas Abdi. Nanti kalau saya ngomong ini Pak Hasan bisa marah dari saya. Misalnya begini, ya, mungkin cari sebuah pulau yang terputus dengan komunitas, beri mereka kebutuhan dasar yang mereka perlukan, ya, termasuk pendidikan kalau perlu, tinggal di situ, akan oke, insya Allah akan nggak bodoh amal lah Pak JK itu bisa mengurus dari PMI itu. Apalagi kalau sekian puluh ribu misalnya, mudah-mudahan tidak. Ya, kemudian jangan memberi mereka diawasi dengan ketat sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk kemari akan lebih baik itu. Tidak ada lagi insentif bagi pedagang manusia. Ini ada trafficking ini ya. Tidak lebih menjanjikan kepada pedagang angkutan itu. Jadi ini udah kompleks sekali. Jadi kalau kita mau memang berpikiran ya jangan capek, kita layani secara kemanusiaan, tapi jangan memberi kesan, mengirim pesan ke sana kalau ke Aceh lebih baik gitu, ya. Karena di sana juga mereka dapat uang satu orang itu per bulan 1.000 rupiah itu dari UNHCR. Jadi kalau ada satu keluarga ada sekitar hampir 2 juta kalau 5 orang. Dan banyak anak-anak yang tumbuh di sana. Yang penting kita ingat bahwa hari ini itu demografi yang datang ke Aceh itu semakin banyak perempuan dan anak-anak kecil. Ya, sangat sedikit laki-laki porsinya. Jadi apakah anak-anak kecil dan perempuan ini musuh kita ini? Ya kan? Udah sampai kemari mau dibenamkan ke laut, yang benar aja. Ya, saya kira begitu. Jadi pertama pemerintah harus punya sikap. Kalau nggak terima ya jangan biarkan mereka masuk. Oke, ayo buat, saya tantang. Ya kan? Kalau tidak, kalau biarkan masuk ke Aceh, ada perlakuan negara mengambil alih. Jangan biarkan masyarakat mengurus, tidak boleh. Ada SOP-nya gitu. Ya, dan mereka harus memang ini Mas Abli, maaf ya, ini juga persoalan keamanan nasional. Karena memang ada beberapa orang Rohingya yang kembali ke negerinya, ke Rakhine, mereka berjuang. Dan apakah ini narasi ataupun apa, sudah ada label kepada mereka itu ISIS. Itu panjang kalau kita ngomong itu. Jadi oleh karena itu kalau memang kita urus, ya dijaga mereka jangan keluar gitu. Kayak saya sebut ini masalah keamanan nasional. Oke. Jadi ini masalah yang sangat serius sekali karena berkaitan tidak hanya kemanusiaan dan pengungsi, tapi kalau tidak tegas negara bisa ke keamanan nasional, mengganggu stabilitas nasional kita juga jika tadi ada kebimbangan sikap ya Prof ya, kebimbangan sikap dari pemerintah pusat gitu ya. Saya kira Jokowi akan meninggalkan legasi yang paling jelek kalau ini dia tidak urus. Ya, kalau ini dia tidak urus, artinya dia mengurus dirinya sendiri loh, seperti itu. Oke, mungkin closing statement dari Tengku Hasanuddin barangkali, silakan Tengku. Baik, persoalan pengungsi Rohingya itu bukan persoalan luar biasa. Dalam sejarah kehidupan manusia itu senantiasa terjadi dari zaman ke zaman. Cuma berganti negara, berbeda bangsa saja. Ketika dunia ini sudah punya pemerintahan yang bernama PBB, sesungguhnya ini menjadi bahagian, menjadi ranah yang semestinya ditangani oleh PBB. Dan PBB punya seksi khusus tentang pengungsi adalah UNHCR. Ini menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab UNHCR kerjasama dengan pemerintah yang bersangkutan. Baik pemerintah asal pengungsi maupun pemerintah tujuan pengungsi. Dan ini terjadi juga di negara-negara yang berkonflik, seperti di kawasan Yaman kemarin, juga di Syria, di Irak. Banyak masyarakat di sana yang lari malah ke Eropa. Tapi meskipun di sana juga ada diskriminasi terkait dengan agama, tapi tidaklah sekejam yang kita bayangkan. Karena mereka kalau berhadapan dengan hukum,
lebih patuh, lebih menghormati. Inilah yang kita harapkan terjadi di negara Indonesia ini, sehingga suatu masa nanti kalau ada bangsa Indonesia yang terjepit karena konflik kah, karena bencana alam kah, karena apa saja, lari mengungsi keluar Indonesia, juga akan disapa, disambut, diterima, dan dilayani baik sebagaimana kita layani baik orang yang mengungsi ke negara kita hari ini. Ini hukum karma ini biasanya terjadi dan tercatat dalam sejarah. Yang lebih sedih lagi, sejarah mencatat sisi-sisi negatif dari sebuah bangsa karena menolak bangsa terjerat, bangsa terjepit lain, tidak menerima, malah sudah masuk diusir. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agama dan juga bertentangan dengan human right dan juga bertentangan dengan hukum nasional. Demikian. Baik, terima kasih pada Prof. Umam dan Tengku Hasanuddin atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, dan para pemirsa Sabila ID, jangan lupa untuk senantiasa subscribe, follow, komen, dan share akun Sabila ID. Akan bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.